Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Baso piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman ko ke Jakarta ndak nyai lek. Sajaleh-jaleh wa tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor aja nyai. Nyota enggak orang piaman ko Pak. Tukang nyai tailor itu kan itu ya nyai. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik tuh Pak, kan turun naik jarum itu menyai itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah sampai pakaian sudah. Kenapa? Karena menyai manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjuan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado jangan belindir jo. Terang ibu tu. Bapa lihat ke batu lado lihat bisa ibu zikir subhanallah subhanallah. Belindir bagi ibu main jangan itu putar. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum, ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia, tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada Engkau, ya Allah. Kalau kami malaikat zikir ke Engkau tiup dati, itu tak mengherankan. Kenapa? Kami tak punya nafsu. Bawa Rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, ambo beputa di Riau, baliho calon gubernur. Nggak ada nama malaikat cik, kurang saja. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada Engkau itu wajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan, saya kagum dengan Idris ini. Boleh tidak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? Insya-Allah boleh, tapi jangan diambil angoknya lo, jangan kau matinya lo. Tak, bertamu saja. Mengambil roh itu kan seizin Engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Lah datang Nabi Idris. Dia jus naga, ya kan, ketupek pitala, ya kan, nasi ramas beringin edi, ya kan, gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang magai kau duduk belakang. Indah adanya sentuh aja. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Hamba ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat, tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi sekadar bakawan jambo saya, kalau apa tapi bakawannya malaikat maut ko ibu, ibu minta. Indak na ibu kecendel lah tahu. Malaikat awak akan bakawan. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai lia semudia. Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat. Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum. Tidak kita samakan dengan tukang ramal. Tidak kita samakan dengan orang mencaliak garis-garis tangan. Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita, wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Nabi itu diutus oleh Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak, semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, tidak jago-jago, apa dah melaki orang salat sunat raya. Apa tak berusuh ya? Karena salat hari raya.
Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh nyolataan sajadah ke lapangan tu tak boleh dikalah orang. Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan, lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di Al-Falah kok itu je. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini, Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Banyak kita beragama ini, Pak, kaum muslimin sama orang senam. Orang senam kan itu, Pak, Bu. Ambo sama Sokarajo dulu rajin tuh, tiap hari Rabu. Nah, kalau kini jalan kan, jalan pagi. Kalau agak lama awak senam tu, kemudian para jemaah sudah tu baju basah depan luar, keringnya keluar, napas kita ngos-ngosan. Kalau tidak dia ketiak reksona bau kambing. Tapi awak senang-senang kan, lalu ansurannya sampai sore orang senang beritur. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya Nabi kaum muslimin tidak ada menyuruh memperingati hari lahirnya. Walaupun kita buatnya maulid, tidak ada Nabi nyuruh. Yang disuruh Nabi itu bagaimana engkau beragama itu, ya kan, bisa berangsur-angsur seperti saya. Ya kan? Nabi itu bapak-bapak ketika kamu meninggal, ya kan, masih ada uang engkau ya ayah. Pagi tadi ada 3 dinar, tapi lah hambo sarakah. Nan tinggal ya kan, nan tinggal air apa galuak. Kalau dibasuh namanya timbo. Timbo untuk penimbo air baudut. Itu kekayaan Nabi nan tinggal kutikonya ke meninggal. Amat begini coba jadi. Kabun sawitnya sekian meter, ya kan, tokonya sekian petak, sawahnya sekian piring, ternaknya beribu-ribu ekor, ya kan? Ini kaum muslimin. Begitu. Setelah mati karena lupa menginvestasikan untuk akhirat, bacakah anak bini tua ya anak bini muda. Ya kan? Ini banyak terjadi, Pak. Orang seperti ini kaum muslimin, artinya apa? Tidak memahami bagaimana seharusnya kita beragama. Ya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek, bukan ulang tahun aku yang kau pentingkan wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu. Ya kan?
Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya di sana itu. Aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta. Ambo jalan mengaji ke Batang Pak, itu ke Sorolangun masuk ke dalam hari kami rengke. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang menambang ameh. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau gini dah arah pitihnya ramai 3 juta lebih. Iya kan? Tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustaznya dalam bertanya itu saja aja. Pindah bau dua saja. Mendulang ameh. Coba bayangkan. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aktsiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Nama hilang kelezatan hidup tu Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak jalik-jalik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak arat tu indah ada waktu untuk beribadah. Kerana apa tong piti so waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk petong piti. Suatu saat, ya kan, dipancuang talang katura diambil ke sambang dadiah labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak muju tak dapat ke diraya lah malang parasen basuh dapat sakit semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis pitih dan tahu buat tadi asa penyehaki lain sehat. Dia orang-orang piti banyak tu kalau lah sakit Pak, habislah piti itu sadonya asanya sehat. Coba bayangkan Pak. Tiap hari hilang ibadah mencari piti, mati takui, atandonya takui ke Jerman bau be, ke Jepang bau be, ya kan? Kau orang pintar baru be, nanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nak datang tu orang pandi. Ya kan? Jadi nanti banyak disuruh Nabi memainnya itu tidak memperbanyak arato, tidak memperbanyak kabun, tidak memperbanyak auto. Ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kuinda awak masing-masing kan kau mencuba tu Pak. Kita cerita Nabi gak berdua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah nanti Pak. Percaya tak Pak so Pak mati? Cubalah menunjuk seorang yang tak percaya mati. Dia guru silat, guru karate, guru jitsu. Calah menunjuk, ambo guru karate asal tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Calah menunjuk kat seorang, menunjuklah. Lah ada tak? Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud Pak, itu kan dahulu dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Bahasa piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman kau ke Jakarta nak nyai leh. Sajaleh-jaleh wah tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor aja nyai. Nyota juga ada orang beraman kau Pak. Tukang jahit tailor tu kan itu je nyata.
Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik ke Pak, kan turun naik jarum itu menjahit itu. Itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah sampai pakaian sudah. Kenapa? Karenanya menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjuan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado, jangan belindir jo. Letak enggak ibu tu. Bapa lihat ke batu lado, lihat bisa ibu zikir. Subhanallah, subhanallah. Belindir bagi cik ibu main jangannya itu putar. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum, ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia, tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada Engkau. Ya Allah, kalau kami malaikat zikir ke Engkau tiup dati, itu tidak mengherankan. Kenapa? Kami tidak punya nafsu. Bawa rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, ambo baputa di Riau, baliho calon gubernur. Tidak ada nama malaikat cik. Kurang saja. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada Engkau, itu hajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan? Saya kagum dengan Idris ini. Boleh tidak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? Insya-Allah boleh, tapi jangan diambil angoknya lo, jangan kau matinya lo. Tak, bertamu saja. Mengambil roh itu kan seizin Engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Lah datang Nabi dari sana. Dia jus naga, ya kan? Ketupai pitala, ya kan? Nasi ramas beringin edi, ya kan? Gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang magai kau duduk belakang. Indah adanya sentuh aja. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Ambo ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat, tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi sekadar bakawannya ambo saya, iya. Kalau apa tapi bakawannya malaikat maut kau ibu, ibu minta. Indaknya ibu kecil dia lah tahu. Malaikat awak akan bakawan. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai lia sama dia. Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nak do jangan nalun malaki. Ya kan? Lah lelaki anak tu bahagia kecil malaikat maut. Jangan nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliat Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tak taat, bukan saya tak yakin, tapi semakin. Cubalah kamu sakit mati itu minta izin ke Allah. Tawaliat Pak. Kalau awak membana kalinya tak cuba mati. Yo ana kecil malaikat maut. Yo lalok lah. Langsung Nabi Idris sekolah. Lalok lah monju atau lah nyelipet tangan. Kalau Idris nang kini dah ada malaikat maut baso-baso terus. Yo karate dah belakang.
Kuti kuangoknya tu dicabui, malaikat maut ko menangi menjadi. Begitu dia menahan sakit. Malah mati lah dingin badan. Apa kata malaikat maut? Kalau tiba jang ko mati sebenarnya ya Allah alun. Mun apa dah medu elai rupa malaikat maut ko mati orang tu bandai apa. Medu anda bisa aja le dapat setiap orang dalamnya mati le le. Engkau lama rinya le. Kok nyu itu orang tu sekali setahun kau misalnya pulang kampung kan? Kan tak. Dimohon hidup Nabi dari sekolah. Nyotanyo de malaikat maut ba sakit nyombo cali engkau tadi ketika angok tu dicabui engkau menderita sekali tapi tak bisa bersuara lagi. Ba sakitnya. Kalau di kumpulan kambiang enggak 20 ekor enggak didabih kambiang tu doh. Dikabek sehari-hari kakinya. Tu dikubah idu-idu itu ke 20 ekor. Jo pisau enggak tajam. Di kumpulan sakitnya, lebih sakit dari itu lagi. Itu Nabi Idris Pak. Indah orang kaya nak mau zakat dah. Kan masih banyak orang kaya nak nalun berzakat. Ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat Pak, tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini. Nan banyak tu sempili karya. Hari hujan payungnya kapi, inyo tak aja ondanya iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dah biar yang sakit. Akhirnya nyo usir ini lalu yang saji. Kalau garin tu nak diusir ini. Ini. Ya kan? Itu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim Pak, pekerjaannya setiap hari dia selain dari beribadah, dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Itu Nabi Ibrahim Pak. Jadi umurnya panjang, kira-kira 300 tahun, dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak ada catering. Dari mana pasar ndak leleh. Pokoknya menyediakan catering. Jam-jam makan, orangnya jamu pulang makan. Punya kilo piti. Sepanjang hidupnya itu kurban hari raya wajib 1000 ekor kambing, 100 ekor jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Ya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kaya Pak, banyak membeli tanah saja. Sinan ada tanahnya, sinan ada tanahnya. Bekola mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Nah, karena tanah pun tak mungkin awak rugi, ragonya naik terus. Ya kan? Aku tiko rago tanah aku naik, awak sakit sakit mati. Habis ini mudah tinggal. Lah sampai idahnya lelaki je pacar lamanya. Awak cutu dalam kubur jelik. Tanah namanya tadinya jual laki barunya. Jadi kalau ada apa nan datang kini wah, nan datang tu kalau kita dengar kecil kan. Lain. Ada tanah apa banyak, buatlah rumah kafis. Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak je lebar kata makan awak lagai kau Pak. Ambo ustaz imbo-imbo orang mengaji ke nyopak nak ambo kurui badan ambo kalau sasak ngok ambo jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Tadilah makan disimpan tigo tu. Ni asyik Allah si Tony gulai kambing tu. Ndak tahu. Atau dia gigi orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustaz untuang sayui tapi dapat. Jadi nama-nama tanah banyak, manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama Pak. Coba bayangan. Bara sedekah jariah nak Pak lakukan tu maili taruh.
Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Ya kan? Ini. Jangan tanah berumah kos ke rumah kos ya Pak gue. Ambo nak melarang nak kok kumbe rumah kos lah. Gue dekat kampus. Tapi jangan dipersewan ke mahasiswa. Setampai sininya. Ya kan? Akhirnya orang baik rumah kos kau Pak. Ndaknya tanya apa kau mahasiswa kau orang tuanya ndak mampu, anak yatim. Alam bayi, alam punya alam bayi. Yo tengkulak tu namanya apa? Untuk apa-apa lah nak muda dari ambo umur 50 lebih martabak Mesir 2 tu espokat 3 kali ya kan tidak Pak aduk untuk makan Pak kalau baju baralai baju kesekali pakai yang kecengil lo ada orang ambo kalau Pak tanya gini tu ma baju Ustaz ya nanti pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju pian lu tahu leh. Kan dipakai dah. Bisa besok lagi ada orang baju ndak bajai, ndak berpola. Ya kan? Batutui ke muka, batutui ke bawah, bakabek di tengah. Namo awak hilang sekali tu Pak. Bawa mai tu kemari lagi. Dah sudahnya mandi orang, bawa mai tu kemari, salat lagi. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel, kalau lah mati mai saja. Hebat ayam dari awal Pak. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, "Ma, iya nak. Manusia banyak nagalanya, Ma. BE, LC, MA, DRS, profesor. Awak bamang ko ayam saya sabar selawat nak." Manusia tu kalau lah mati mai saya namanya saya tidak disebut orang lah mai saja. Awak kalau lah mati terkenal nak ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong, ya kan? Banyak kalau awak kalau mati aja, ya kan? Oh apa profesor, doktor, insinyur, LC banyak kalau orang ini Pak. Itu kalau lah mati hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu Pak. Coba kartu penduduk Pak, le do titel. Tidak boleh. Tidak temu di kartu tu pendek. Ya kan? Nah, coba kalau boleh Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Lihat temu di kereta penduduk tu. Tidak. Hanya gue Rista Wardi. Apalah hilang mati. Tidak ada nama itu lagi. Mayat. Kalau lah jadi mayat tu Pak. Tabuh di gua tigo badan bagan jua babalik pulang ke tampai asa mula jadi surui ke tanah nan savingka. Badarun lah aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujurkan mai riang salat ampeh takbir. Sudah tu maudu ke pasaro, iyo ke pandang pakuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mai riang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tataga mejan nanduo manyalo sipud yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya nak? Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Dapat tak? Akhirnya pertanyaan ambo, sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu lah ditimbun kubur. Lemu hanya membuat pondok-pondok ketek senan. Tunjuk ni bini kau gak sepakan le dah. Nah, ada dapat alun tumbuh rumput di kubur bini itu lain nyala bini le. Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya. Jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk kita ingat-ingat hari lahirnya tu Pak. Inyolah dijamin masuk.
Serugo. Ristawardi ko lah Pak. Nyo lahir tanggal 10 bulan Juni 1952. Ya kan? Tiba 10 Juni 2025 tu nang ketiba kan ulang tahun nang ke-73 tu. Sapakat hari ulang tahun tu tiba malaikat ke rumah hamba kelima ni. Ristawardi, yo. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemo jombo ulang tahun. Jale ulang tahun Pak, mengaji saya tak payah malah. Yo tanya dia anak, ya, kau jadual lah ya siku gini bandak payah. Jale di kau dah. Tu ayah ke mati tanggal segitu dah, lanyo laporan dia malaikat. Ya kan? Atau ulang tahun apa jingkrak apa panggil namanya band organ tunggal ulang tahun pernikahan nan ke-50 pernikahan emas tu apa besuk-suknya ini apa tu tangan tu lah meretek tu awak dah lagi 50 tahun sudah nikah ke lagi awak tu umur 25 saya awak nikah Pak 50 tahun sampai menikah lah 75 umur tu lebih-lebih orang kini lambek begini Pak entah ada LGBT entahlah ya banyak orang kini sampai puluh umur dunia ini. Ni kan, ambo dulu boleh tangkek jadi karyawan Pak Wini lah. Mau kecil engkau biaya, mau biaya engkau Wini lah. Ya kan, dia lah jadi karyawan tetap. Rancak awak capek ke Wini tu. Ya kan, kemudian dapet lo dalam lamin. Ya kan, dapet dalam lamin tu, babai tua bergaul je, nyon tak ada saya men lah. 10 bulan sudah tu lah, ya. Kalau 10 bulan tu tak ada Pak. Nyon ambil. Oh awak sudah nikah kok. 3 bulan dah lahir saya. Tu kadang kepala awak dia. Ya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayong jana Nabi. Iya kan? Jalan Nabi Pak untuk awak saya tidak perlu ulang tahun Pak jangan ingat-ingat ulang tahun pernikahannya lah. Mula mencari anak orang tu Pak meretek-retek. Nyonya suruh ada anaknya apa menyuai Mama menyuruh papa itu jatuh sendok tu tangan tu lah digarak awak lagai digarak namanya kempuan lah digarak berjatuh ya kan kaum muslimin ibu-ibu dan bapak-bapak kita jalikan Nabi Ibrahim tadi umurlah Nabi 280-an rupalah disuruh malaikat maut mencari angoknya. Dari jauh malaikat maut tu Pak meretek mencari Nabi Ibrahim tu. Bapak itu, nyo caliak hidung menyabui Allah, nyo caliak mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu bacayo. Apa ambil angoknya kok. Iya kan? Ama nyamarnya jadi orang pikun. Jadi orang pikunnya jadi manusia pikun. Nyo bimbang dek Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lu nyek. Pandai Nabi Ibrahim kau masuk tinggi Pak Binyek. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Dikata ngahan nasi. Lai makan malaikat maut tadi, lai pinyo masuk ke hidungnya, ke telingonya. Nyek, kamu cuang masuknya itulah awak kalau lagai kodang aja. Nak hantu nama muncul aja. Nyotolol Nabi Ibrahim. Hendaklah nyo menganggap munculnya doh. Mana kamu menganggap muncul? Nyo malaikat nak makan. Ya kan? Itulah permisinya kok. Permisinya Pak. Nyo masuk ni Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo nak butuh ikut aja. Lek kata lo dapat berjalan insyaallah. Alun 10 langkah malaikat maut ko paile do Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Nak lantai yang ambo kalau pikun serupa gaya tadi. Jalai ka ibadat
makan sendak tentu nama muncung ledo ya Allah. Umur ambo lah 280 ah. Kok lah tiba jangkau mati ambo hari kini ya Allah ambo rela. Kecik Nabi. Balik malaikat maut tadi le. Apa itu caranya dia pak? Kau ambil angok nabi-nabi tu. Tapi orang-orang yang curang pemilu pak, tu karate tu. Cari apa dapat? Kan? Orang menyogok ke jadi itu, carilah kematiannya dia pak. Kalau nyo tak taubat, ya kalau taubat diampunkan Allah. Ada nanti nganya indah. Ambo tadanga tadi engkau mendoa. Ya Allah, jalah ambo sampai sagai apa tadi. Takui ambo baaka zikir tu sedang makan sendak tentu muncuang. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Ba tu pak, ambo sawananya malaikat maut. Tapi engkau tu kawan Allah, kekasih Allah. Mencaliak tubuh engkau bercahaya dari atas ke bawah tu, ragu ambo dimakan ambo ambil. Tapi engkau kerana sudah meminta ke Allah, dan saya itu sebenarnya memang sudah disuruh Allah mencabut rohmu, ya kan? Cuy itu nyo datang ke Nabi Ibrahim kan, ya kan? Dia awak ndak mudah ndak supaya itu napa kita minta saya husnul khatimah. Sebab awak ndak Nabi dah kan, ya kan? Kaum muslimin nyo suruh lalu dari malaikat maut lipek tangan. Pas angok tu tiba di bati pak, nyo kan dari bawah tu, pak cuba ni. Nyo dari ujung kaki ko dicabut sama pak, di dan cuba lo ko dah. Tiba di bati, batawi bati ko malaki angok keluar. Apa itu? Menahan sakit, dan itu sekali lagi Nabi. Tadi Nabi Idris, kini Nabi Ibrahim. Coba bayangan Firaun nang kini itu kok matiin gitu kok. Macam-macam itu rayanya. Kalau Firaun Nazari kalah karam dilawi. Tapi Firaun kok ti ilang timbu apa? Bisa di masanya tiba lihat Firaun tu. Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya Pak. Bila keluar dari sunnah Nabi itu salah. Salah Pak. Nah, jadi jangan keluar dari sunnah Nabi. Apa caliat patangko di IKN 3 tukang sarang hari. Orang menyebut pawang. Coba Pak, apa jan satu-satu lo itu Pak. Asal proyek apa, jan ke tukang itu je minta tolong. Lai tarangan ada Pak dong. Ka Allah minta tolong ko proyek ko ya Allah, kalau tiba ya kadang anyuinya. Tolong ambo ya Allah. Coba tanyuan kat kapawang hujan tu, kajambannya le bisa menanya. Jalle hujan nang kenyataan, kajambannya sih bisa nyataan Pak. Pipisnya kalau tinggi kanciang no, ya, dah bisa itan no. Awak picayo tujuh itu, baba yelo maha dari tengah lampe wale sampai tengah 9 wale hujan sehari di ibu kota. Ini pawang tadi lah banyak dapat piti. Kadang-kadang orang terlampau jadi pandai jadinya. Terlampau jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Falah tetap berdiri kokoh dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu Pak? Qul sadaqallah. Disuruh di Allah ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah sunnah Nabi Ibrahim.
Bagaimana Nabi Ibrahim? Wa makana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah walaupun dibakar. Dia tetap bertauhid. Acu itulah wa andaknya bagamo. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah. Orang lahazan orang tu ya. Jadi ambo tadi jawab Pak Abbas dek kami dari kampung. Itulah kami jamak salat isya. Kaum muslimin ikut mengaji di Al-Falah ko gua salik sekonya. Nan sama nama undang orang simpang tigo. Ya kan? Giria Intan Permai. Rumah-rumah bautang ko namo rencak-rencak. Diambo namo rumah ambo Cimpago Permai. Iko Giria Intan Permai. Rumahnya rumah BTN-nya, bangunan tidak normal. Lah duo kapling di sambuan ketenya rumah. Namanya selangit. Nah, ini Bapak. Jadi aku kapai kasinan tu diundang untuk beliau. Liau na mantan nambo kemari tadi, kemari liau no nang membawa balik. Pak, bepantun nambo cek boleh? Di mana letak jalan Kataluak dakek pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani. Di macako pintu ke masuk sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lambo jati nan suci jemukonan jani. Ya Allah, masuklah jemaah Al-Falah ko ke dalam surga ya Allah. Nama mencilok kotak musajid jani ya Allah. Nama bawa sepatu baru orang pulang jani ya Allah. Tapi saya memandang jemaah Al-Falah ini sesuai dengan nama masjidnya, Al-Falah orang yang menang. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua jadi orang menang di dunia sampai menang pula di akhirat. Amin. Ambo berkira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.